Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Temon Sri Rezeki dengan NIM 259819871 dari Prodi PGSD akan melaporkan kegiatan praktik terbimbing saya di SDN Tugurejo 01. Video ini saya buat untuk ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Kegiatan pembelajaran yang saya rancang menggunakan model Project Based Learning PJBL yang dipadukan dengan pendekatan Deep Learning untuk mendorong peserta didik belajar secara bermakna, aktif, dan kontekstual. Pembelajaran ini dilaksanakan di kelas AV dengan materi keragaman budaya Indonesia. Dalam pelaksanaannya, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang menarik dan relevan, seperti video Wonderland Indonesia, untuk memberikan gambaran kekayaan budaya Nusantara, lagu Tabola Bale sebagai sarana mengenalkan keberagaman seni musik daerah, media PowerPoint untuk menyajikan materi secara sistematis, serta media konkret berupa baju surjan dan blangkon sebagai contoh nyata budaya daerah Jawa. Melalui penggunaan berbagai media tersebut, peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam. Sebagai produk akhir pembelajaran, peserta didik mengerjakan proyek Ekspedisi Nusantara, yaitu membuat peta persebaran kebudayaan Indonesia. Pada kegiatan ini, peserta didik bekerja secara berkelompok untuk mencari informasi, mengidentifikasi berbagai unsur budaya dari berbagai daerah, kemudian memetakan hasil temuannya pada peta Indonesia. Proyek tersebut tidak hanya melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi peserta didik, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga serta sikap menghargai keberagaman budaya bangsa. Dengan penerapan model Project Based Learning berbasis Deep Learning, peserta didik diharapkan mampu memahami materi secara lebih mendalam sekaligus mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan pemantik mengenai lagu daerah Tabola Bale untuk menumbuhkan rasa ingin tahu murid sekaligus menghubungkan materi keberagaman budaya dengan kehidupan nyata secara bermakna dan menyenangkan. Selanjutnya, murid dibagi ke dalam kelompok Ekspedisi Nusantara untuk merancang proyek pembuatan peta sederhana Indonesia menggunakan potongan pulau dan gambar keragaman budaya sesuai daerah asalnya. Setiap kelompok menyusun strategi kerjasama dan menyepakati jadwal pengerjaan proyek, mulai dari menyusun letak pulau, menempel gambar budaya, hingga melakukan presentasi melalui gallery walk. Dalam proses pengerjaan, guru memantau dan membimbing keaktifan murid sehingga kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab, dan kolaborasi dapat berkembang. Hasil proyek kemudian dipresentasikan melalui kegiatan gallery walk dengan pembagian peran sebagai pemandu wisata dan wisatawan untuk melatih kemampuan komunikasi, sikap sosial, dan disiplin. Pada akhir pembelajaran, guru memimpin refleksi dan evaluasi bersama mengenai pengalaman belajar serta pentingnya menghargai keragaman budaya Indonesia, sehingga murid mampu menyadari kesalahan, memperbaiki hasil kerja, dan memahami makna persatuan dalam keberagaman. Penggunaan media pembelajaran yang saya gunakan untuk melibatkan partisipasi aktif murid di kelas sangat efektif. Dalam pembelajaran tersebut, media seperti lagu daerah, video Wonderland Indonesia, potongan peta Indonesia, dan gambar keragaman budaya terbukti mampu menarik perhatian murid sejak awal pembelajaran. Media audiovisual membantu murid memahami materi secara lebih nyata dan menyenangkan, sedangkan media konkret seperti potongan pulau dan gambar budaya mendorong murid untuk aktif bekerja sama dalam kelompok. Kegiatan ini membuat murid terlibat secara fisik maupun mental sehingga partisipasi belajar meningkat. Selain itu, penggunaan media pembelajaran juga mendukung penerapan model pembelajaran aktif seperti Project Based Learning dan Discovery Learning. Murid diberi kesempatan untuk mengeksplorasi informasi, memecahkan masalah, serta mempresentasikan hasil kerja mereka. Hal tersebut dapat melatih keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Media pembelajaran yang bervariasi juga membantu menjaga fokus dan semangat murid selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup dan bermakna. Refleksi pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan umpan balik dari guru Pamong,
terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan praktik pembelajaran terbimbing. Pertama, guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran pada awal kegiatan. Hal ini menyebabkan peserta didik belum memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah, manfaat, dan capaian pembelajaran yang akan dicapai. Akibatnya, sebagian peserta didik kurang memahami fokus kegiatan yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Kedua, penjelasan mengenai langkah-langkah pengerjaan proyek masih kurang rinci dan sistematis. Instruksi yang diberikan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh peserta didik sehingga beberapa kelompok mengalami kebingungan saat melaksanakan tugas. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan proyek dan menyebabkan alokasi waktu yang telah direncanakan menjadi kurang efektif. Kekurangan-kekurangan tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi pembelajaran, baik dalam penyampaian tujuan maupun instruksi kegiatan, masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, guru perlu lebih memperhatikan kejelasan penyampaian informasi, memastikan seluruh peserta didik memahami arahan yang diberikan, serta melakukan pengecekan pemahaman sebelum kegiatan inti dimulai, agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya, saya akan mengubah bentuk presentasi dari metode gallery walk menjadi presentasi biasa di depan kelas. Perubahan ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi ruang kelas yang kurang luas, serta karakteristik murid sekolah dasar yang sangat aktif, bergerak, dan mudah terdistraksi. Saat kegiatan gallery walk berlangsung, perpindahan murid dari satu kelompok ke kelompok lain memerlukan pengaturan kelas yang lebih intensif agar suasana tetap kondusif. Selain itu, keterbatasan ruang membuat mobilitas murid menjadi kurang nyaman dan menyebabkan kelas lebih ramai, sehingga guru perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengondisikan murid selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru Pamong, terdapat beberapa kelebihan yang ditunjukkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Salah satu kelebihan tersebut adalah kemampuan guru dalam menggunakan intonasi dan volume suara yang tepat selama proses pembelajaran berlangsung. Intonasi yang jelas dan bervariasi serta volume suara yang dapat didengar oleh seluruh peserta didik membantu menciptakan suasana kelas yang kondusif dan mendukung keterlibatan aktif murid dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga mampu mengelola kelas dengan baik sehingga perhatian peserta didik tetap terfokus pada kegiatan yang sedang berlangsung. Guru juga berhasil memberikan apersepsi yang menarik dan relevan dengan materi pembelajaran. Apersepsi yang diberikan mampu membangkitkan rasa ingin tahu serta memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan antusias. Melalui kegiatan apersepsi tersebut, peserta didik dapat menghubungkan pengetahuan awal yang dimiliki dengan materi baru yang akan dipelajari sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kelebihan lainnya adalah penggunaan media pembelajaran yang konkret untuk membantu peserta didik memahami materi yang bersifat abstrak. Pemanfaatan media konkret seperti baju surjan dan belangkon memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata sehingga peserta didik lebih mudah memahami konsep keragaman budaya Indonesia. Penggunaan berbagai media pendukung seperti video, lagu daerah, dan presentasi PowerPoint juga mampu meningkatkan minat dan perhatian peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru menunjukkan kemampuan yang baik dalam mendampingi kegiatan kerja kelompok. Guru secara aktif berkeliling untuk memantau proses diskusi, memberikan arahan kepada kelompok yang mengalami kesulitan, serta memastikan setiap peserta didik terlibat dalam penyelesaian tugas proyek. Pendampingan yang dilakukan secara optimal membantu peserta didik bekerja sama dengan lebih efektif, meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyampaikan pendapat, serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.